Bikin merinding, Timnas Indonesia versus China, SUGBK siap jadi lautan merah putih dan pecahkan rekor. 3 kelemahan yang masih jadi PR Patrick Kluivert di Timnas Indonesia harus dibenahi saat jumpa China. Erick Thohir targetkan Timnas Indonesia tembus 100 dunia, terpaut 23 peringkat dan 86,6 poin dari Trinidad dan juga Tobago. Mampukah Indonesia meraihnya? Paes absen, Emil Audero tak sabar debut bersama Timnas Indonesia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Stadion utama Gelora Bung Karno diprediksi akan menjadi lautan merah putih saat Timnas Indonesia menjamu China dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang. Bukan hanya sekedar pertandingan, laga ini diyakini akan mencatatkan rekor baru dalam hal jumlah supporter yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda. Menilik perjalanan Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tren positif terlihat pada antusiasme penonton di laga kandang. Setelah melewati 8 pertandingan, 4 diantaranya digelar di SUGBK. Dukungan supporter setia tanah air menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat menjamu Australia pada 10 September 2024, lebih dari 70.000 pasang mata memadati SUGBK, memberikan semangat membara bagi para pemain skuad Garuda. Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah penonton saat menghadapi Jepang, yaitu 60.000 lebih, dan Arab Saudi 55.000 lebih. Kepercayaan publik sepak bola Indonesia kembali membuncah saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di laga yang sangat menentukan tersebut berhasil menarik perhatian 69.599 penonton ke SUGBK. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa harapan dan kepercayaan penggemar sepak bola tanah air terhadap peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa termasuk laga kandang melawan China, momentum dukungan ini diprediksi akan semakin memuncak. Kebutuhan akan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya pun diyakini akan menjadi magnet yang kuat bagi puluhan ribu supporter untuk memadati SUGBK. Antusiasme yang kembali membara ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga representasi dari harapan besar seluruh bangsa agar Timnas Indonesia mampu mengukir sejarah di kancah sepak bola dunia. Laga melawan China pada 5 Juni nanti bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tetapi juga ajang pembuktian dukungan luar biasa dari supporter setia SUGBK siap memecahkan rekor kehadirannya. Sementara pasukan Patrick Kluivert tengah percaya diri tinggi pasca kemenangan 1-0 atas Bahrain di laga terakhir, di mana Jay Isas dan kawan-kawan mampu bangkit dari keterpurukan usai dibantai Australia 5-1. Menghadapi China, Indonesia jelas di atas angin. Selain bermain di kandang sendiri, dalam 4 laga kandang sebelumnya, skuad Garuda hanya mengalami 1 kekalahan dari Jepang. Selebihnya bermain imbang tanpa gol melawan Australia, menang 2-0 atas Arab Saudi, dan terkini mengalahkan Bahrain 1-0. Meski begitu, Indonesia kudu tetap ekstra waspada. Soalnya China yang pada laga terakhir kalah 0-2 dari Australia pastinya tak ingin lagi mengalami pembantaian serupa di Jakarta. Selain itu, tim Dragon tentunya juga menjadikan kemenangan 2-1 pada pertemuan pertama sebagai modal berharga dalam menghadapi Indonesia. Mengingat waktu yang terbilang panjang, Patrick Kluivert dan semua stafnya pastinya sudah melakukan evaluasi menyeluruh jelang bentrok kontra China. Setidaknya ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi jika skuad Garuda ingin mengamankan 3 angka saat menjamu China pada 5 Juni nanti. Apa saja? Yang pertama adalah masalah penyelesaian akhir. Saat menjamu Bahrain, Indonesia setidaknya bisa menang lebih dari sebiji gol. Bagaimana tidak, Indonesia sedikitnya punya 2 peluang emas guna memperbesar kemenangan di babak kedua. Pertama lewat Marcelino Ferdinand, berdiri bebas di kotak penalti Bahrain, penyerang kepunyaan Oxford United itu gagal memaksimalkan umpan silang yang dilepaskan Kevin Dick. Kemudian yang kedua, giliran Eliano Reinders yang membuang begitu saja umpan manja Ricky Kambuaya. Dan sudah berhadapan dengan kiper Bahrain Ibrahim Lutfalah, tembakan Eliano Reinders tak menemui sasaran.
Padahal jika Marcelino dan Eliano bisa sedikit lebih tenang, maka peluang-peluang tersebut tak terbuang sia-sia. Tak adanya pelapis sepadan oleh Romaini, PSSI dan tim pelatih harus bisa secepatnya mendapatkan striker pelapis bagi Ole Romaini. Mengingat laga selanjutnya melawan China masih terbilang lama, maka persoalan di lini terdepan harus segera terpecahkan. Hanya mengandalkan Ole Romaini jelas sangat beresiko. Bayangkan jika tombak 24 tahun itu dibekap cedera, siapa pengganti yang sepadan? Indonesia memang masih punya 3 striker lainnya, yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka, serta Septian Bagaskara. Namun harus diakui ketiganya masih berada di bawah bayang-bayang Ole Romaini. Ya, sejauh ini Ole Romaini tampil sangat oke dalam 2 laga di grup C. Tombak kepunyaan Oxford United sudah mendulang 2 gol. Melawan China, Ole Romaini pastinya masih menjadi andalan di starting 11. Berikutnya adalah masalah waktu dan juga chemistry. Ya, kekalahan 1-5 dari Australia juga meninggalkan PR yang tidak enteng bagi tim pelatih. Persiapan yang mepet serta masalah chemistry dituding sebagai biang kerok kegagalan skuad Garuda dalam lawatannya ke Sydney. Praktis, tim pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk persiapan sebelum berduel tanggal 20 Maret. Rapuhnya kerjasama antar lini serta kurangnya chemistry dan diperburuk dengan stamina pemain diaspora yang kelelahan lantaran penerbangan yang jauh membuat Australia menang dengan mudah. Beruntung Jay Itzes dan kawan-kawan mampu bangkit dari keterpurukan dan juga menuntaskan dendam lewat kemenangan 1-0 atas Bahrain. Nah, menghadapi China, masalah persiapan dan chemistry tentunya tak lagi menjadi batu sandungan. Di sisi lain, Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia dapat menembus 100 besar dunia setelah FIFA merilis ranking FIFA terbaru pada Kamis 3 April 2025, di mana timnas Indonesia meroket 4 peringkat dari posisi 127 menjadi 123 dengan torehan 1142,92 poin setelah mendapatkan tambahan 9,51 angka, di mana peringkat ini menjadi yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam ranking FIFA sepanjang 16 tahun terakhir. Pada 16 Desember 2009, tim berjulukan Garuda itu menduduki posisi ke-120. Raihan 9,51 poin itu berkat timnas Indonesia mengalahkan timnas Bahrain 1-0 dalam matchday ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret. Namun 5 hari sebelumnya timnas Indonesia dihabisi timnas Australia 1-5 dalam pertandingan ke-7 grup C. Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Alhamdulillah kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123. Peringkat 123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir. Selain itu tertinggal cukup jauh. Timnas Indonesia terpaut 23 peringkat dari posisi ke-100 ranking FIFA. Timnas Trinidad dan juga Tobago yang memperoleh 1.229,52 poin. Garuda juga masih tertinggal cukup jauh untuk masuk ke 100 besar dunia, tepatnya 86,6 poin dari Trinidad dan juga Tobago. Kami akan terus kerja keras dan berusaha untuk membawa timnas Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia, kata Erick Thohir. Peringkat Garuda berpeluang terdongkrak lagi di ranking FIFA asalkan mencapai hasil positif dalam 2 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan tahun ini, di mana timnas Indonesia akan meladeni perlawanan timnas China pada 5 Juni nanti dan bakal bertandang ke timnas Jepang pada 5 hari berselang. Berita selanjutnya, Emil Audero tak sabar untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia. Ya, kiper Palermo itu berpeluang menjadi kiper utama tim Garuda saat menjamu Tiongkok karena Martin Paes terkena akumulasi kartu, di mana Martin Paes dipastikan absen membela timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Penyebabnya adalah akumulasi kartu kuning. Kiper 26 tahun itu diketahui menerima kartu kuning pada menit ke-72 laga kontra Bahrain di SUGBK Selasa 25 Maret lalu. Mendapat kartu kuning karena terlalu lama memegang bola dan terkesan mengulur-ulur waktu. Dengan demikian, Paes sudah mengoleksi 2 kartu kuning selama membela timnas Indonesia dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama saat debutnya di Marrakesh, Arab Saudi September lalu. Absennya Paes hampir pasti menggaransi tempat buat Emil Audero di bawah Mister Garuda. Mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu tak sabar menanti kesempatan debut bersama skuad Garuda. Pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya kenal
tapi harus dijalani sepenuhnya. Saya tidak dimainkan saat panggilan pertama, tapi saya sudah tahu saya akan bermain lawan Tiongkok karena penjaga gawang lainnya sedang menjalani sanksi, kata Emil dikutip dari media Italia Tutto Mercato. Emil menambahkan, memperkuat tim Merah Putih memberikan rasa emosional tersendiri karena sang ayah, setidaknya Audero, mendapatkan pengalaman baru dalam karirnya. Ayah saya orang Indonesia, saya telah bersama Italia di semua timnas kelompok umur, tapi panggilan ke skuad utama tidak datang. Mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir menjelaskan proyek tersebut kepada saya dan saya merasa cocok, baik karena ikatan darah maupun ikatan profesional. Indonesia berjuang untuk memainkan Piala Dunia pertamanya dalam sejarah. Ini adalah emosi yang memperkaya pengalaman hidup saya, ujarnya. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Mereka mengemaskan nilai 9 di bawah Jepang 20, Australia 13, dan juga Arab Saudi. Nantinya dua besar klasemen akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Australia juga sangat berpeluang mendampingi Jepang yang sudah lolos. Posisi ketiga dan keempat berhak berjuang lagi untuk putaran keempat dan Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke putaran keempat ini.